Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sinta Sarwa dengan NIM 231102132 dari kelas S111 IF01, kelompok 2. Hari ini saya dan rekan-rekan saya ingin menunjukkan hasil tugas besar kami pada mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Aina Latifah Riana Putri. Pada tugas besar ini, kami diminta untuk mengumpulkan sejumlah data di mana terdapat panjang, lebar, diagonal ukuran daun dari jenis tumbuhan sebanyak 200 data. Data yang kami observasi terdiri dari dua tanaman tropis, yaitu Calathea lutea dan Heloconia rostrata. Dengan data yang diperoleh, kami membuat eksplorasi data multidimensi dengan menggunakan RStudio. Data tersebut sudah dimasukkan dalam Excel. Berikut saya akan menunjukkan Excelnya. Dapat dilihat, dalam file terdapat panjang, lebar, diagonal daun, dan juga jenis tanamannya. Kita lanjutkan pada RStudionya. Di dalam RStudio ini terdapat 5 library yang digunakan untuk membantu memvisualisasikan data-data yang kami buat. Pertama yaitu library Excel, di mana untuk membaca file Excel, dan kedua yaitu di mana untuk membuat visualisasi data, ketiga yaitu dplyr untuk manipulasi data, library corplot untuk membuat plot korelasi. Nah, yang terakhir yaitu GPBR yang menyediakan fungsi tambahan untuk menyusun beberapa plot. Lanjut kita bisa melihat ada head data. Head data menampilkan beberapa baris pertama dari dataset. Bisa dilihat sudah di-run, yaitu di sini terlihat dari tabel awal. Lanjut yaitu statistika deskriptifnya dengan menggunakan summary data. Ini menghasilkan ringkasan statistika deskriptif untuk setiap kolom dalam dataset data. Kita lanjutkan dengan statistika tambahannya, yaitu adalah untuk menghitung mean dan standar deviasi dengan cara mengumpulkan data berdasarkan kolom jenis tumbuhan. Bisa dilihat ini Althea lutea, Heliconia rosata dipisah dan setiap kolom dihitung sebagai mean dan standard deviation-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jordan. Oke, thank you Sinta udah menjelaskan tentang hasil ukuran dedaunan kami dan descriptive statistics-nya. Selanjutnya, izinkan saya, Jordan Angkawijaya, dengan NIM 2311102139 untuk menjelaskan cuplikan program R pada RStudio kami mengenai pembuatan histogram dan outputnya. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, pada line 31 hingga line 40 itu adalah program R untuk membuat histogram panjang daun dan histogram lebar daun. Nah, di sini kode ini itu menggunakan pustaka ggplot2 untuk membuat plot histogramnya. Untuk fungsinya, secara detail, fungsi geom histogram ini digunakan untuk menggambarkan frekuensi data dengan parameter bin width yang menentukan lebar tiap bin atau interval data. Saya juga menggunakan parameter fill di sini untuk membedakan warna histogram berdasarkan jenis tumbuhannya. Selain itu, saya menambahkan judul, label sumbu X dan Y, serta tema visual menggunakan theme minimal agar tampilannya lebih bersih. Nah, setelah membuat program histogramnya, kami menamakan dengan hist panjang dan hist lebar. Lalu akan dipanggil pada line 88 dan line 93. Pada line 88 akan digabung menjadi satu plot dengan nama variabelnya combine underscore plot 1, lalu dipanggil di barisan ke-93 dengan memanggil nama variabelnya langsung, yaitu combine underscore plot 1. Kita coba run. Nah, di sini tertampil plotnya. Bisa zoom. Nah, oke. Di sini ada dua plot. Grafik di sebelah kiri itu menunjukkan distribusi panjang daun. Nah, pada grafik ini itu kita bisa lihat kalau panjang daun Calathea lutea umumnya terkonsentrasi di interval 30-50 cm. Sedangkan panjang daun Heliconia rostrata yang ikon yang warnanya biru itu lebih banyak tersebar di interval 60-80 cm. Nah, kalau dilihat di grafik yang kanan, itu distribusi lebar daun. Nah, pada grafik ini, itu terlihat bahwa lebar daun
Calathea lutea itu memiliki konsentrasi data di sekitar 20-30 cm. Sedangkan Heliconia rostrata memiliki konsentrasi di sekitar 30-40 cm. Dan sekian dari saya untuk penjelasan histogram. Untuk bagian selanjutnya saya serahkan ke anggota kelompok saya. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Mahidza Nurdiasa Satomo dengan NIM 231110257. Jadi di sini saya membuat 3 scatter plot, yaitu perbandingan antara panjang daun versus lebar daun, panjang daun versus diagonal daun, dan lebar daun versus diagonal daun. Di sini saya akan menjelaskan singkat codingannya. Jadi di sini ada scatter panjang lebar untuk penamaannya yang nanti akan dipanggil. Kemudian di sini terdapat ggplot untuk mode plotnya, dan di sini ada data ASX panjang daun. Di sini untuk menentukan sumbu X yaitu panjang daun, Y lebar daun, dan jenis tumbuhan. Jadi nanti untuk membaca di file Excel-nya. Dan color ini untuk mewarnakan pembeda untuk antara tumbuhan Calathea tadi dengan satunya. Kemudian lanjut di sini ada geom point size 3 dan alpha 06. Artinya untuk di sini untuk menambahkan titik scatter dengan ukuran 3, kemudian di sini alpha 06 yaitu untuk transparasi 0,6. Kemudian di sini ada labs title. Sudah terlihat dari judulnya itu ada untuk penamaan saja. Jadi di sini nanti ada atasnya tulisan title, kemudian X-nya itu panjang daun dan Y-nya itu lebar daun. Ya, setelah itu sisanya sama saja tapi hanya berbeda di penamaannya. Untuk pemanggilannya di sini saya menggunakan combine plot agar nanti terdapat 3 tampilan. Jadi fungsi kayak tulisan scatter panjang lebar itu untuk dipanggil di sini, yang nantinya pada combined plot 2 ini akan dipanggil di sini. Mari kita coba run combined plot 2. Masuk ke run programnya. Jadi di sini terdapat 3 scatter plot, yaitu panjang versus lebar daun, panjang versus diagonal daun, dan lebar versus diagonal daun. Di sini saya akan mengamati singkat saja. Ya, terlihat di sini bahwa semua scatter plot memiliki hubungan yang positif. Untuk panjang versus lebar daun, Calathea lutea memiliki panjang dan lebar daun yang lebih kecil dibandingkan dengan Heliconia rostrata. Kita lanjut ke panjang versus diagonal daun. Ya, sama seperti tadi. Calathea lutea memiliki panjang dan diagonal daun yang lebih kecil dibandingkan dengan Heliconia rostrata. Hubungannya positif. Lanjut, untuk lebar versus diagonal daun, didapatkan lebar daun ukuran Calathea lutea itu memiliki kisaran lebar antara 15-30 cm dan diagonal daun 30-55. Kemudian Heliconia rostrata memiliki lebar daun kisaran 25-40 dan diagonal daunnya 60-90. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut ke penjelasan selanjutnya. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai box plot, kemudian ada relasi antara panjang, lebar, dan diagonal, kemudian ada density, panjang, lebar, dan juga diagonal. Bisa dilihat di sini untuk script yang digunakan atau code yang kami gunakan untuk membuat box plot ini. Nah, ini merupakan script untuk memberikan hasil visualisasi yang terlihat nanti sebelah kanan ini. Kemudian juga di sini ada korelasi antara panjang, lebar, dan diagonal menggunakan script seperti ini, di mana nanti jika hasilnya mendekati 1 akan memiliki hubungan yang kuat, atau mendekati positif 1 memiliki nilai yang cukup kuat. Kemudian di sini jika dilihat ada density plot yang terbagi menjadi 3, yaitu ada panjang, lebar, diagonal. Nah, di masing-masing ini nanti juga memberikan informasi yang membuat di dalam hasil visualisasinya nantinya. Bisa lihat di sini. Kemudian untuk menggabungkan dari antara script yang sudah kita buat sebelumnya pada box plot dan juga pada density panjang, lebar, dan diagonal dimuat pada line yang 95. Nah, kemudian untuk menampilkan atau memberikan hasil visualisasi datanya diperlukan script yang berada pada line 100. Nah, maka jika diketik nanti atau di enter atau di run, maka akan muncul seperti berikut ini, di mana jika pada box plot panjang daun, graf ini menunjukkan perbandingan daun dua jenis tanaman, itu Calathea lutea yang warna merah dan juga Heliconia rostrata yang berwarna biru.
Kotak merah berarti daun Calathea lebih pendek dibandingkan daun Heliconia. Ada titik-titik di atas ini di mana ada beberapa daun Calathea yang panjangnya sangat berbeda. Nah, kemudian untuk distribusi panjang daun, graf ini menunjukkan penyebaran panjang daun untuk kedua jenis tanaman. Warna merah Calathea lutea yang di bawah memiliki rentang dari 30 sampai 50 cm. 30 sampai 50 cm. Dan jadi panjang daunnya kebanyakan lebih pendek, sedangkan yang warna biru untuk Heliconia Heliconia rostrata itu memiliki tinggi sekitar 50 sampai 80 untuk tingginya. 50 sampai 80 cm. Berarti panjang daun jenis ini kebanyakan lebih panjang. Kalau untuk distribusi lebar daun, itu grafik ini menunjukkan seberapa lebar daun untuk dua tanaman. Daun Calathea yang warna merah itu lebih sempit karena berkisar sekitar 15 sampai 25 cm. Sedangkan Heliconia yang warna biru memiliki lebar sekitar 25 sampai 40. Kemudian yang terakhir untuk distribusi diagonal daun yang ini, graf ini menunjukkan ukuran diagonal daun dari kedua daun ini, jenis daun. Seperti garis miring dari ujung ke ujung daun. Nih. Nah, garis miring dari ujung daun ke ujung daun. Daun yang Calathea yang warna merah diagonalnya lebih kecil, sekitar 40 sampai 60 cm. Sedangkan untuk yang warna biru Heliconia memiliki 70 sampai 90 cm yang mana memiliki diagonal yang lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Jadi di sini aku akan jelasin tentang core plot. Nah, core plot ini sendiri itu memiliki tujuan untuk melihat hubungan korelasi antara variabel numerik dalam dataset. Contohnya pada panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Kalau kita lihat di sini warna biru gelap ini menunjukkan korelasi yang positif dan kuat. Dan kalau kita melihat ini ada sedikit warna merah, itu akan menunjukkan korelasi negatif. Jadi, setiap nilai korelasi ini, angka 1 itu positif sempurna, angka 0 tidak ada korelasi. Jika dia ada min 1, maka korelasi negatif sempurna. Hasil dari core plot ini sendiri itu, yaitu korelasi antara panjang daun dan diagonal daun, yaitu bernilai 0,74. Jadi memiliki hubungan positif yang kuat. Sedangkan korelasi antara panjang daun dan lebar daun yaitu 0,68, di mana hubungan positif sedang dan kuat. Sedangkan korelasi antara lebar daun dan diagonal daun yaitu 0,63, di mana hubungannya ini merupakan hubungan yang positif sedang. Oke, kita lanjut ke uji statistik. Nah, ini dia uji statistik, di mana uji statistik ini menggunakan kode yaitu core test data tumbuhan Calathea heliconia, di mana panjang daun dan lebar daun itu disatuin dan kita run, dan ini hasil akhirnya yaitu 0,6777775. Oke, nah aku akan jelasin sedikit tentang uji statistik ini, di mana yang diuji di sini yaitu memeriksa apakah hubungan antara dua variabel secara signifikan secara statistik. Oke, hasil dari statistik ini kita misalkan untuk panjang daun dan lebar daun. Contohnya seperti ini, nilainya 0,68, di mana dia menunjukkan hubungan positif sedang kuat, di mana value-nya juga lebih kecil dari 0,05, yaitu hubungan yang sangat signifikan. Sedangkan kalau kita menggunakan confidence interval, dia memberikan tentang nilai korelasi yang mungkin dalam populasi. Nah, nilai korelasi ini sendiri yaitu nilainya lebih besar daripada 0 dan biasanya lebih kecil dari 0,005. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara variabel ini signifikan. Jadi sekian penjelasan dari saya, terima kasih.